Pada dasarnya sih sama kayak mahasiswa yang lain sih, kuliah, terus berorganisasi. Saya kemarin ikut KMS, terus udah pernah tugas ikut, saya kebetulan jadi kepala divisi riset, terus kebetulan juga direkrut sama jurusan untuk menjadi staf di Sorek ini. Jadi aktivitasnya selain kuliah ada dua, ikut organisasi KMS dan di Sorek, itu aja sih. Masalah keanggotaan di Sorek, dengar-dengar katanya kamu cuma satu-satunya mas. Jadi ada sebuah program dari fakultas yang sangat unik sebenarnya. Jadi ingin membentuk sebuah pola distinction. Jadi Visipol mencoba mencari tipe ideal mahasiswa dengan jalur mapres. Dan saya sebenarnya nggak setuju dengan proses itu. Terus semua daftar, semua antusias kecuali sosiologi. Sosiologi nggak ada yang daftar. Ketika saya dihubungi oleh Mbak Dewi untuk mendaftar jadi mapres, makanya saya nggak mau. Waktu itu saya lagi angkut, terus saya lagi nafasnya tersengal-sengal, tidak sempat menjawab. Akhirnya saya memilih dia untuk apa? Beban, bukan beban ya. Dia mau siapa lagi mau bertanggung jawab? Siapa lagi yang mau berkorban untuk melindungi nama jurusan? Branding diingat, branding disukai, dan branding dipilih. Jadi ada tiga tingkatan sebelum kita menentukan bagaimana kita melindungi. Nah, asumsi ini kita berangkat dari kejelian kita di media dengan ekspansi gila-gilaan dari Indofood melalui Indomie. Setiap sahur kita jajah, setiap hari kita jajah bisa sarapan Indomie, makan siang Indomie, makan malam Indomie. Mungkin ini untuk koreksi ke depannya, untuk kita melakukan standarisasi. Coba kita buat kontrak penilaian sukses tak sukses sebuah divisi. Jadi kita sepakati saja dengan dasar rasionalitas. Jadi misalnya
di kurang dari 50% itu kurang maksimal divisinya. 51 sampai 69 cukup, belum di atas 10% sukses. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa bikin standarisasi kok, ini masukan untuk KMS ke depannya. Nanti silahkan dikritik. KMS ini lucu nih, bentuknya kayak kepartaian, kayak parlementer, kayak perusahaan, kayak pabrik, kayak sore gitu. Next, udah selesai. Oke, gitu. Dan saya harap teman-teman justru bisa masuk di sisi-sisi saran untuk ke depannya. Gitu. Terima kasih. Nggak ada yang bisa data. Kalau mau paling awal langsung, ketemu paling awal, terus langsung apa namanya? Mas, kalau kayak gitu aku biasanya saja. Kalau dengan kayak gini, aku malah nggak enak kok. Apa ada undangan gini, terus dia baru banget, terus dia nggak bisa. Ini lagi sekolah. Dia tidak. Terus yang ini lagi nggak ada orangnya, terus yang bagian sekretariat kan juga nggak ada. Terus work next. Ini bel fakultas. Ini kerja kali ya? Iya, boleh deh. Ini kata Mas Nabil ini. Ini di gedung Lampung. Itu di sekitar belakang itu bukan? Belakang masjid kampus kan? Nah, aku udah nyari di situ. Ternyata ada. Tanya saya tahu deh. Belum. Aku mau ngecek di sini sih. Oke. Ini apa ya? Ini ada tugas sosiologi budaya. Dua tahun di Dema KM Visipol ya, aku di Dema KM Visipol itu jadi humas di bagian internal kayak gitu. Nah berarti kan hubunganku sama fakultas terus sama media-media di UGM sendiri gitu. Nah selain itu aku juga di KMS jadi sekretaris. Nah sekretaris ternyata fungsinya itu nggak cuma notulensi, nggak cuma surat menyurat, tapi ternyata ada fungsi manajemen juga di situ kayak gitu kalau di KMS. Nah selain itu juga yang sekarang lagi aku jalanin dan aku minta doa semuanya, ada acara Youth Power, itu acaranya bulan Maret dan aku di situ sebagai ketuanya. Juga yang bisa diakses sama semua orang. Nah, buat tahun depan aku baru kemarin ke Mas Rudi ini info paling hot. Jadi buat tahun depan
itu akan setiap bulan. Jadi LPJ itu bakal bulan Januari LPJ, bulan bulan Februari LPJ, Maret LPJ, jadi setiap bulan bakal ada LPJ. Tapi tetap hasilnya akan beda. Itu balik lagi ke pertimbangannya apa? Karena aku rangkum aja kalau emang misalnya pertimbangannya adalah berarti ya hari pertama itu juga internet banyak sosiologi gitu biasanya coba dicoba gimana kalau kita sepakati aja hari Jumat malam ini kita kayak gitu jadi nyari kontak teman dari manapun terus dia Lia, kalau menurutku orangnya super. Dia dari semester 1 emang mudah bergaul dan itu jadi modal dia buat masuk organisasi. Dan setahu saya Lia itu banyak masuk organisasi dan menduduki jabatan yang termasuk tinggi untuk perempuan. Dan untuk adik, dia juga sudah terlihat dari semester pertama karena dia rajin baca buku-buku yang menurut saya buku-buku yang belum semester awal baca, kayak teori-teori gitu. Dan itu pun membantu dia ketika di kelas dia bisa menanggapi apa yang dosen terangkan dan juga dia aktif dalam bertanya. Maaf ya ganggu, kita mau nanya nih tentang Ade sama Lia di kampus kayak gimana. Kalau yang pertama aku mau nanya, menurutmu sosok Ade di kampus tuh seperti apa sih, Ras? Kalau sosok Ade di kampus itu dia punya kapabilitas untuk memimpin. Ya susah dijelasin sih kapabilitas itu seperti apa, yang pasti kayak dia punya karisma lah istilahnya. Kalau dari kepemimpinan dia punya karisma buat memimpin, artinya dia punya modal banget buat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan eksistensinya di kampus. Nah, masalah eksistensi nih, kamu ngeliat eksistensinya benar-benar berjaya tuh di mana? Pas dia ngapain? Karena kalau aku ngeliat dia kan istilahnya gini, kayak mahasiswa berprestasi, ya kan? Dia mahasiswa berprestasi yang punya istilahnya setiap buku itu bisa dilahap sama dia. Dan cara dia ngomong pun itu berbeda ketika dia menjelaskan. Dengan orang ini dia punya cara yang berbeda. Dan dari situ karismanya kelihatan bahwa dia itu bisa punya kapabilitas. Terus ada label mahasiswa berprestasi dari dia, makanya dia juga itu juga menambah kapabilitasnya dia sebagai orang yang bisa mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya di Visipol. Kalau menurutku. Oke. Kalau menurutmu Lia gimana di kampus? Kalau Lia di kampus itu tipikal orang yang gimana ya? Kayak ya dia yang mencari eksistensi, artinya dia tidak begitu punya sumber modal yang apa ya, kayak kapabilitas itu ada tapi tidak lebih tinggi, tidak lebih besar dari Ade. Jadi dia ibaratnya masih mencari
dan meyakinkan orang lain untuk mendapatkan kapabilitas itu. Ya sama sih, cuman levelnya berbeda, sehingga orang seperti Ade ini akan lebih mudah mempertahankan eksistensi dan meningkatkannya dibanding orang yang seperti Lia. Artinya Lia masih mencari, dan dia orang yang aktif sih di kampus. Jadi ya mungkin itu salah satu modalnya dia untuk bisa meningkatkan dan mempertahankan diri di dalam eksistensi entitas Vesipol. Oke, makasih ya. Gitu aja. Ya gitu dong. Aku secara pribadi sih nggak begitu kenal ya sama Ade, tapi maksudnya aku di KMS juga kita sama-samain, jadi kadang-kadang kalau rapat gitu kita bareng. Kalau menurut aku Ade orangnya, ya aku akuin dia memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas. Untuk maksudnya aku sendiri sebagai, aku SMA-nya lulusan IPS, sedangkan Ade kan SMK ya kalau aku nggak salah. Tapi ininya tuh jauh banget antara aku sama dia, mungkin karena dia banyak baca buku kali ya, dan aku kurangnya di situ. Tapi aku akuin dia pengetahuannya luas banget. Terus habis itu kalau dia yang menyampaikan pendapat, dia tuh bisa membuat kita tuh yakin akan apa yang dia katakan. Gitu. Nah, terus kalau Lia sendiri gimana? Menurutmu dia sosok yang gimana kalau di kampus? Kalau aku lihat sendiri ya, menurut pengalaman aku berorganisasi bersama dia, ya Lia orangnya cukup baik. Terus tapi terkadang dia orangnya, kalau menurutku sendiri sih, perfeksionis. Tapi dari perfeksionisnya itu dia tuh kayak nuntut kita untuk lebih dari apa yang biasanya kita bisa. Mungkin gara-gara sebenarnya dia tuh tahu, jadi mungkin dia tuh punya maksud baik. Dia tuh tahu kita tuh bisa lebih dari apa yang kita sebelumnya, kayak gitu. Oh gitu. Dari Bisti, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kalau kita ngomongin Ade Yufianto gitu ya, Ade sendiri kalau di dalam ranah kampus dia sangat aktif, bahkan dia lebih aktif di luar kampus daripada di dalam kampus. Maksudnya di dalam di luar kelas gitu ya, tapi masih di dalam di dalam kampus sendiri gitu ya. Misalnya seperti kerjasama dengan dosen dan sebagainya. Kalau di kelas dia cukup aktif juga, tapi dia sibuk juga di kelas, sibuk untuk keluar masuk kelas dan sebagainya, karena dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di luar kelas mungkin ya. Sehingga dia mungkin ketika dia mengikuti mata kuliah, dia sering keluar gitu kan, dan masuknya lama. Kalau kata Pak Tajudin mungkin dia keluar itu ke kamar mandi dan dikatakan mungkin kencing batu seperti itu, dan itu kan sebuah penilaian dosen juga kan seperti itu. Kalau di luar kampus di luar kelas sendiri, Ade lebih aktif di organisasi sore gitu ya, badan risetnya sosiologi. Kemudian dia bekerjasama dengan beberapa dosen melakukan penelitian dan sebagainya. Kemudian kalau dalam mengikuti mata kuliah dia aktif juga, dan dia lebih kalau kita ngomongin dia bagaimana dia di kampus gitu ya, itu kan istilahnya subjektivitas seseorang gitu ya. Kalau lihat sendiri di kampus dia cenderung aktif gitu ya, aktif dalam akademik maupun di luar akademik. Misalnya dia dalam organisasi, dia mengikuti beberapa organisasi mahasiswaan gitu ya, seperti DEMA, kemudian KMS dan lain sebagainya. Dan menurut kamu gimana ya sosok Ade dan dia mungkin dalam aktivitasnya di kampus? 3 tahun kami bersama ya. Dulu bersama kita satu kelompok PPSMB, aku Lia sama Ade. Jadi kalau kalian tanya Lia sama Ade dari mana, saya tahu mereka. Untuk Ade, saya lihat dia dalam aktivitas